Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, dan salam pendidikan. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Wahab. My ID number is 0124325 from class B. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan program pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa kelas 4 SD yang berjudul Program Storytelling Berbasis Pendekatan Komunikatif CLT untuk meningkatkan literasi awal bahasa Inggris dan ekspresi diri peserta didik. Nah, saya memilih pendekatan storytelling karena cerita merupakan media yang dekat dengan dunia anak. Nah, melalui cerita, siswa tidak hanya belajar dengan kosakata dan pelafalan, tetapi juga belajar mengekspresikan ide, perasaan, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, program ini dirancang untuk berdasarkan karakteristik perkembangan anak usia dari 9 sampai 10 tahun dan didukung oleh teori-teori pendidikan yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang dan landasan. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang program ini berangkat dari kenyataan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SD seringkali masih berfokus pada hafalan kosakata dan latihan tata bahasa sederhana. Padahal, anak-anak belajar bahasa dengan lebih efektif ketika mereka menggunakannya dalam konteks yang bermakna dan menyenangkan. Nah, berdasarkan pengamatan umum, banyak siswa yang merasa malu atau kurang percaya diri ketika diminta berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu menciptakan suasana belajar yang komunikatif sekaligus menarik. Nah, storytelling dipilih karena mampu mengintegrasikan keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dalam satu aktivitas yang utuh. Nah, selain itu, cerita dapat membantu siswa memahami makna bahasa secara kontekstual, bukan sekedar menghafal kata. Nah, yang kedua, landasan teoritis. Nah, program ini didasarkan pada 3 teori utama. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif, Jean Piaget. Menurut Piaget, anak usia 9-10 tahun berada pada tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini, anak lebih mudah memahami informasi yang nyata dan visual dibandingkan konsep yang abstrak. Nah, yang kedua itu teori konstruktivisme sosial. Vygotsky menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Nah, oleh karena itu, kegiatan storytelling dirancang melibatkan diskusi, kerja kelompok, dan bimbingan guru sebagai scaffolding. Nah, yang ketiga, teori efektif filter dari Stephen Carson menjelaskan bahwa kecemasan dapat menghambat proses pemerolehan bahasa melalui kegiatan yang menyenangkan dan tidak mengintimidasi storytelling. Nah, dapat menurunkan kecemasan siswa sehingga proses belajar jauh menjadi lebih efektif. Nah, ketiga teori ini menjadi dasar dalam merancang seluruh aktivitas pembelajaran. Nah, selanjutnya profil perkembangan kelompok sasaran. Nah, sebelum merancang program, penting untuk memahami karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Nah, dari aspek kognitif, siswa kelas 4 SD sudah mampu berpikir logis terhadap objek konkret dan memiliki rentang perhatian yang lebih panjang. Nah, dari aspek bahasa, mereka mulai mengembangkan kemampuan literasi awal dan mulai memahami hubungan antara bunyi dan huruf. Nah, dari aspek sosial dan emosional, mereka mulai menyukai kerja kelompok dan mencari pengakuan dari teman sebaya. Nah, sementara jika ditinjau dari aspek moral dan efektif, mereka mulai memahami nilai-nilai seperti kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Nah, karakteristik ini menjadi dasar dalam menentukan materi, metode, media, serta bentuk evaluasi yang digunakan dalam program. Nah, slide selanjutnya, rancangan pembelajaran dan langkah kegiatan. Nah, pada slide ini ditampilkan contoh salah satu sesi pembelajaran dengan tema Kindness Around Us. Tema ini dipilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga memudahkan mereka memahami isi cerita sekaligus menanamkan nilai karakter. Nah, tujuan pembelajaran tidak hanya berfokus pada kemampuan bahasa, tetapi juga mencakup kemampuan literasi awal dan ekspresi diri. Nah, melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mampu mengenali banyak fonik tertentu, menceritakan kembali isi cerita secara sederhana, dan menulis kalimat pendek berdasarkan pengalaman atau pemahaman mereka terhadap isi cerita. Nah, dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses perkembangan siswa. Nah, kemudian ada langkah-langkah kegiatannya, itu kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pembuka, guru membangun motivasi belajar melalui lagu dan persepsi menggunakan gambar sampul cerita. Pada tahap inti, siswa mengikuti kegiatan literasi dan phonics melalui story reading.
Nah, selanjutnya mereka melakukan aktivitas storytelling dan role play untuk melatih keberanian berbicara. Nah, setelah itu siswa menulis kalimat sederhana berdasarkan isi cerita. Nah, pada tahap penutup, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pesan moral cerita dan memberikan apresiasi terhadap partisipasi siswa. Nah, urutan kegiatan ini dirancang secara bertahap dan keterampilan reseptif menuju keterampilan produktif sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih terstruktur. Nah, selanjutnya media dan sumber pembelajaran. Pemilihan media dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak. Nah, media pertama adalah big box yang berisi teks besar dan ilustrasi menarik. Nah, sehingga memudahkan siswa mengikuti cerita bersama-sama. Media kedua adalah flashcard, phonic, yang membantu siswa memahami hubungan antara huruf dan bunyi. Nah, media ketiga adalah boneka tangan yang digunakan dalam kegiatan storytelling dan roleplay. Nah, media-media tersebut dipilih karena mampu meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, membantu pemahaman konsep secara konkret serta menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, the next slide is penilaian dan evaluasi. Nah, dalam program ini digunakan pendekatan penilaian autentik. Penilaian pertama dilakukan melalui observasi perilaku untuk melihat perkembangan kepercayaan diri, partisipasi, dan kemampuan komunikasi siswa. Nah, penilaian kedua yaitu menggunakan portofolio tulisan sederhana yang dikumpulkan selama proses pembelajaran. Nah, penilaian ketiga itu berupa performance assessment atau penilaian kinerja melalui kegiatan membaca dan menceritakan kembali isi cerita. Nah, penilaian autentik dilakukan karena mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan siswa dibandingkan hanya menggunakan tes tertulis. Nah, sebagai calon pendidik, saya menyadari bahwa rancangan ini masih memiliki beberapa tantangan. Nah, salah satunya adalah perbedaan kemampuan awal siswa yang cukup beragam. Nah, selain itu, penerapan storytelling membutuhkan media, waktu, dan pengelolaan kelas yang baik. Namun demikian, saya melihat bahwa pendekatan ini memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan keterampilan bahasa sekaligus membangun kepercayaan diri siswa ke depan. Nah, program ini dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi sederhana seperti audio storytelling atau video interaktif agar pengalaman belajar menjadi jauh lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya, rancangan program ini disusun berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan, terutama teori dari Piaget, Vygotsky, dan Krasen yang menjadi landasan utama dalam memahami perkembangan anak dan pemerolehan bahasa. Nah, selain itu, saya juga menggunakan referensi mengenai pengajaran bahasa Inggris untuk anak yang mendukung penggunaan storytelling sebagai metode pembelajaran yang efektif. Nah, dengan dasar teori tersebut, program yang dirancang memiliki landasan akademik yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sekolah dasar. Nah, sebagai kesimpulan, program storytelling berbasis pendekatan komunikatif ini dirancang untuk mengembangkan literasi awal. Nah, kemampuan berbahasa Inggris serta ekspresi diri siswa sekolah dasar secara terpadu. Nah, melalui pembelajaran yang kontekstual, interaktif, dan sesuai tahap perkembangan anak, diharapkan siswa dapat belajar bahasa Inggris dengan lebih percaya diri dan bermakna. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Pendidikan.